Apa kabar? Ketemu lagi. Apa kabar bersama duo maut yang paling maut. Tosnya lupa. Langsung diem yang belakang pas kita action. Kayaknya ingin memperhatikan apa yang kita bicarakan malam ini. Duo maut kan sudah mulai mendapat perhatian daripada netizen. Eksis. Gimana bro? Gimana? Jadi malam ini kita kan udah selesai latihan. Habis latihan tadi ya. Latihan keras. Terus karena bentar nih, gue mau ngasih pernyataan dulu nih. Kenapa Duo Maut sekarang sering tampil dengan olahraga, mulai menampilkan video latihan karena kita ingin sehat, pasti bergaya hidup sehat. Dan meskipun kita penggemar makan, ngemil dan sejenisnya, kita pengen sehat. Ini juga barusan ngopi terus makan kroket Belanda. Mereknya apa tadi? Dari Rias Kitchen. Rias Kitchen, Ria. Jadi ada Instagramnya tuh? Ada Rias Kitchen. Nanti kita kasih di deskripsi di bawah Rias Kitchen itu. Nah, enak tadi. Enak. Tuh. Iya, enak. Buat kita mah apa yang enggak enak? Emang tukang makan ya. Apa aja enak gitu ya. Gedein dikit volumenya kan diisi. Jadi gimana? Apa kita mau apa hari ini? Tadi jadi ada beberapa topik yang kita mau bicarakan. Karena ini seharian ini gue kan work from home. Kecuali kesini nih latihan olahraga. Itu di grup WA heboh. Hebohnya masalah apa? Masalah temen-temen gue yang ini kita nih cowok nih kan suka nge-follow akun-akun Instagram cewek-cewek yang seksi. Apakah itu yang muda atau yang MILF atau gitu kan. Nah, kenapa sih orang akhirnya merelakan diri gitu ya, masuk ke wilayah itu untuk menjual persona dirinya, tubuhnya, kecantikannya, diumbar gitu. Habis-habisan. Ya buat orang laki sih senang-senang aja ya kan. Nah, cuman kalau lu kan nggak main Instagram kan? Nggak, saya lebih ke Twitter sih. Sama Facebook kan? Walaupun fenomena seperti itu juga kita temui di berbagai platform media sosial ya. Nah, jadi orang-orang ini menurut gue menggunakan tujuan ya pokoknya dia mengeksplorasi apa kemolekan tubuhnya atau mungkin kesintalan. Udah lama nggak dengan sintal atau kekayaan hartanya untuk termasuk fenomena sultan-sultan belakangan ini. Wah, kalau itu mah gila-gilaan men. Tapi nanti kita bahas itu. Jadi maksud gue orang itu ada dua gining yang mau diambil. Apa aja? Pertama, status sosial yang biasa kita sebut dengan fenomena panjat sosial. Dan kemudian gining materi. Kan kalau lo follower lo udah banyak, pasti ada sesuatu. Dan kemudian bisa lo monetisasi. Nah, apa gejala pansos ini udah lama nggak sih? Sebenarnya kalau secara kehidupan sosial pansos tuh ada. Udah lama. Sebelum ada era media sosial pun udah terjadi. Zaman-zamannya waktu paman hukum kita masih nongkrong di daerah Melawai mungkin sudah ada. Bahkan itu mungkin dari zaman night club masih ada di Monas tuh kan. Nah, gua nggak tahu. Soalnya waktu itu masih di Aceh gua. Di Jakarta men. Jadi gua dapat ceritanya kan. Tapi mungkin waktu itu mungkin sudah ada jadi fenomena night club, hostess dan seterusnya. Kan nggak semua yang situ high class semua gitu kan. Gitu. Ada juga yang ikut berteman dengan high class supaya ke bawah-bawah. Itu kita sebut sekarang dengan pansos. Cuma kalau dulu skenarionya pertemanan. Sekarang skenarionya media sosial. Karena mungkin dengan adanya media sosial ini orang lebih bisa mengekspresikan. Kalau dulu kan terbatas, terus jadi pergunjingan, gosip-gosip, terus itu jadi bisik-bisik kaum elit Jakarta dulu kan. Ada tapi tidak terlihat. Iya, jadi masih kayak kabar burung gitu. Kalau sekarang burungnya keluar, jadi burungnya berkabar. Burungnya udah diumbar. Iya, gimana? Menurut pendapat lu gimana tuh, Bro? Bentar gue ngasih kopi dulu. Waduh. Jadi menurut gua itu adalah konsekuensi dari dunia yang makin sempit. Karena borderless, kita ini kan udah borderless, udah nggak ada batas-batas. Sudah nggak ada. Iya, batas negara, status kedaulatan ada, tapi itu ditembus demikian rupa oleh media sosial kan. Sangat. Jadi lu nggak bisa bilang lagi, oh gue nggak tahu apa yang terjadi di sana. Nggak bisa. Oh gue nggak tahu ukuran berani si Anu berapa, karena semua sekarang ada terpampang di media sosial. Nah itu menurut gua satu hal yang mungkin buat sementara kalangan negatif, tapi plus minus kan, plus minus ya. Dua mata sisi. Iya, misalnya kalau yang dua mata pisau. Dua mata pisau. Jadi kalau yang mengumbar itu mungkin buat kalangan di Indonesia di permukaan negatif, tapi di bawah
positif. Di bawah positif. Banyak yang pakai fake akun juga. Iya, jadi karena gue nemu gini fenomena di temen gue gini. Dia kalau di atas permukaan pemuda hijrah, men. Jadi gua ya itulah kira-kira. Iya. Tapi di bawah permukaan itu punya akun untuk melihat si tante Anu, Mbak Anu, Ses Anu, ses jadul banget sih ses gitu. Udah lama nggak dengar kata-kata ses itu. ya gitu. Nah Jadi, itu menurut gue itu. Jadi media sosial itu sarana keterbukaan, sarana pansos, tapi juga sekaligus sarana orang untuk ngintip-ngintip, untuk ngumpet-ngumpet gitu loh. Platform Instagram kayaknya karena sangat memberi peluang untuk itu Ya, kita jangan nyebut salah satu platform aja lah, tapi overall hampir semuanya platform media sosial itu memang berlaku demikian. Bahkan memberikan influence positif, ya kan? Kita akhirnya bisa begini nih kan? Iya. Karena banyak juga yang tidak kalau media mainstream sekarang kan sudah tidak terlalu diminati lagi kan. Larinya ke online semua, maksudnya punya akun dunia maya lah gitu. Sekarang juga artis pada hijrah ke dunia maya, dumai. Soalnya duitnya langsung. Iya kan? Itulah fenomena yang kita temuin sekarang. Iya. Dulu kayak untuk menembus media mainstream, katakanlah TV ya. Itu susah banget gitu. Iya, itu persaingannya luar biasa. Iya, Sule itu butuh berapa tahun dia untuk bisa menembus TV. Terus berapa nama terkenal lain gitu. Tapi kalau kita cuma ngomong ini kayaknya nggak menarik kalau ngomongin para sultan. Fenomena sultan belakangan ini ya. Iya, kalau sultan beneran kan sultan yang punya wilayah. Iya. Maksud gue secara historis, Mereka kultural, punya walaupun mereka nggak punya wilayah lagi sekarang. Iya, tapi secara historis mereka sultan. mereka punya. Cuma fenomena yang sultan belakangan ini yang disebut karena mereka sering tampil di media sosial, terus sering memamerkan kekayaannya. Memamerkan kekayaan di tengah situasi yang menurut saya nggak elok. buat kebanyakan orang tuh tidak menguntungkan. Nggak menguntungkan. Sekarang orang harus sangat banyak begitu. Ya kita mungkin kita tidak tahu para sultan ini. Jangan-jangan juga udah bantu keluarganya, saudaranya. Iya, kita sangat apresiasi ya. Itu. Tapi harusnya memang dalam Mereka juga memiliki fungsi edukasi publik kan. Publik bahwa hidup itu ya gimana ya? Mereka mungkin meraihnya dengan Berdarah-darah lah. berdarah-darah. Tapi dalam situasi seperti ini juga Mereka justru harus menjadi orang-orang tokoh-tokoh yang memberikan nilai lebih lah lebih secara sosial kan gitu. pada masyarakat. Kita tahu saat ini hidup semua saudara-saudara kita nggak mudah. Iya. Hampir semua sektor terkena. Nah, Bahkan kemarin kan lihat nggak bro yang pemberhentian kerja ada 1-2 airline itu berapa ribu itu. Iya, bahkan ada yang pusat perbelanjaan yang udah punya nama tuh kan yang di daerah Depok tuh kan. Iya, tutup. Nah, itu kan maksud kita instead ya itu memang katanya sih ada titipan sponsor juga. Jadi kalau misalkan dia ngasih mobil mewah ke sultan yang itu sebenarnya itu disponsori oleh iklan secara nggak langsung dealer-dealer mobil yang gitu-gitulah. Cuma maksud gue ya kasih konten yang membuat orang melek gitu. Atau mereka cerita deh gimana sih prosesnya mereka sukses. Tidak hanya dapur, kamar mandi, kamar tidur, kolam renang, kontennya kok itu sama mobil yang paling utama, kendaraan. Konten ya kita bukannya iri, ntar dia bilang iri bilang bos ya bukan gitu. Bukan begitu, tapi ini kita sebagai Duo Maut ini kita memiliki channel ini berkewajiban untuk memberikan sesuatu yang bagus lah kepada publik seperti kameramen dan editor kita bilang gitu. Harus ada sesuatu yang kita bisa kasih ke petik publik dari akun-akun media sosial. Cuma satu sisi juga bingung ya bro, kenapa masyarakat sangat menikmati, terbukti dengan viewers mereka juta-jutaan gitu. Dan celakanya temen gue di kantor itu begitu melek misalnya atau begitu langsung ada notifikasi betul. Itu nontonnya yang begitu-begitu. Iya, jadi begitu melek tuh temen gue langsung datang kantor kan. Itu yang ditonton langsung begitu. Iya. Nah, ini si Anu abis beli mobil terus semua mobil pegawainya digantiin. Ya gue sih nggak apa-apa, cuma mau nonton yang related sama realita hidup kita. Itu boleh sih beli mimpi atau bermimpi-mimpi, sangat boleh. Karena apa? Jangan-jangan itu memicu lo untuk kerja lebih keras. Tapi kan
ada juga yang memicu nonton begitu terpicu untuk mencari jalan pintas kan gitu. Karena mereka menganggap apa yang ditonton itu kayak Weh, volumenya gedean dikit dong, belum makan nasi apa gimana? gitu. Jadi mereka menganggap mungkin apa yang didapat oleh artis itu gampang kali kan. Iya, padahal susah. Susah. Tapi Sulit. zaman sekarang dengan adanya YouTube yang memang agak rada-rada gampang sih untuk artis dengan follower sekian. Mereka bukan dengan follower ya, dengan nama yang sudah menjulang, orang udah dikenal di semua kalangan. Sangat gampang mereka mendapat viewers yang banyak gitu kan. Dan dengan sendirinya keuntungan yang didapat juga gampang gitu Iya, kan. padahal kita juga lagi pansos ini. Pansos dalam konteks positif. Kita memperkenalkan apa itu Gaya hidup sehat, hidup sehat, kritik sosial, politik, sejarah, wacana, diskursus. Itu kan harus ada di tengah hidup kita. harus Kalau nggak begitu, datar-datar aja. hidup tuh terlalu flat. Kalau flat bread enak. Nah, tapi kalau hidup flat ya nggak enak gitu kan. Tapi gua senang bro, ada salah satu channel namanya Londo Jowo Cafe. Itu bagus itu dalam mereka tidak ini Om Ralf Schöne namanya ini. Schöne orang Jerman. Luar biasa, maksudnya bagaimana kehidupan dengan hubungan dengan pembantunya, dengan yang seperti keluarga dia. Iya, dengan jadi tidak hanya sekedar anaknya yang sering berlatih bola, jadi tidak hanya sekedar, dan tidak pernah mereka menunjukkan kekayaan bahwa harus naik mobil ini harus. Nah, itu maksud gue konten-konten kayak begitu yang harus banyak diperbanyak gitu. Diperbanyak sehingga orang ketika buka media sosial tuh itu dapat sesuatu yang lain, yang mencerahkan, yang muatannya bisa membawa atau mengisi sel-sel otak ya sih. Jadi gue jadi ingat apa yang lu bilang tadi yang pertama bro, yang banyak yang memamerkan kesintalan, kebahenolan. Lu ingat ya yang baru-baru ini yang gitu vulgarnya dia ngangkat baju itu, ingat? Oh iya, ada lah. Kita nggak usah sebut nama gitu. Cuma hal itu apakah itu mendidik, apakah itu positif bagi viewersnya? Apalagi itu kan. Dan itu emang subscribernya jutaan loh. Memang YouTube ada fitur untuk yang dewasa, konten dewasa. Tapi itu bisa menjamin nggak kan? Iya, yang nonton kan bisa siapa saja. Apalagi setelah di-download, di-share kemana-mana mulai media platform yang lain, medsos yang lain, gimana? Apakah yang itu ada merasa tanggung jawab? Pertanyaan gue, Komisi Penyiaran Indonesia kemana tuh? Emang mereka berhak ya dalam ranah ya itu? Artinya kan mereka boleh dong punya keberatan. Oh iya, bisa jadi. Kan artinya gitu. Itu atau kan, Kominfo ya? Ya itu kan siaran, penyiaran. Nah, KPI itu juga. Informasi. Jadi ada ranah KPI antara juga. KPI, Kominfo mungkin. Ya gue nggak mau menjadikan negara ini juga jadi sebuah nggak boleh gitu. Enggak, tapi maksud gue cuma kita kan punya nilai-nilai yang kita junjung selama ini, yang kita sepakati bersama. Untuk beberapa hal janganlah. Anda melakukan itu dalam ruang pribadi Anda, nggak masalah. Go ahead, silakan. Nggak ada yang protes Anda, itu ruang pribadi Anda. Kayak Bang Rapel ini kan sering pakai G-string sebenarnya. Cuma jangan buka rahasia. Jadi G-string udah gitu warnanya pink lagi, ada jaring-jaringnya gitu. Jangan percaya. Karena dia punya beb. Jadi itulah maksud kita kan, maksudnya ya dalam membuat konten dalam membuat konten untuk media sosial harusnya kita punya tanggung jawab juga. Iya. Bahwa nilai yang kita anut belum tentu, tapi kan kita punya nilai yang semua kita sudah sepakati. Untuk hal yang tabu seperti itu janganlah. Gitu kan. Mendingan konten yang ya misalkan lo eksplorasi daerah terpencil, dari situ lo bisa memperkenalkan bahwa di daerah ini ternyata ada sumber daya alam hayati yang bisa dieksplorasi menjadi sumber obat, dan daya mengeksplorasi lo mungkin beda dengan anak-anak TV gitu kan. Itu kan orang melihat ini sesuatu yang senang seperti itu. Ini lama-lama, tapi orang Indonesia apa nggak bosen ya lihat masalah mobil ini, masalah tapi jangan-jangan itu di tengah kesulitan dan himpitan ekonomi itu jadi semacam pelarian katarsis. Nah itu katarsis tuh, cari aja di kamus. Apa tuh katarsis? Pelampiasan. Ya mungkin sama lah kayak gitu. Iya, kira-kira begitulah. Jadi ini mungkin katarsis bagi orang-orang dalam situasi terjepit seperti ini. Ya, ada udah jualan mimpi kan, yang ditangkap mimpi-mimpi itu gitu. Iya, jadi kan nggak
kontennya cuma begitu, Sultan yang satu berkunjung ke Sultan yang sana, ngeprank Sultan yang sana, prank-pranknya juga udah kita tahu apa. Iya, dangkal gitu. Dangkal gitu, nggak ada nilai edukasinya sama sekali. Gitu. Ya mereka juga nggak punya kepentingan untuk mengedukasi nampaknya gitu loh. Mereka hanya cenderung pada, kita lihat ada beberapa media channel yang baru sekarang di YouTube itu nilai edukasinya lebih sangat besar. Om Helmi Yahya itu luar biasa itu kan, Om Mardigu Woy. Itu banyak hal yang bisa kita petik. Banyak. Jadi bukan cuma ke sana melihat mobil lu gua beli ya. Ke sana juga begitu. Apa itu? Bukan kita iri ya. Harusnya siapa kita pengen gitu. Pengen ya? Nggak bercanda. Emang kalau Bang Rapal nih, kalau dia punya mobil yang pintu duanya bisa diangkat begitu, mau dipakai. Jangan jadi budak alat loh. Oh gitu. Kita nggak boleh jadi budak alat, men. Alat yang harus jadi budak kita kan gitu. Kita kan memanfaatkan alat gitu. Iya. Jangan cuma mobil 2 pintu coupe apa istilahnya gitu ya. Nggak ngerti gitu gua. Ya sekarang mobil kayak gitu kita mau pacu di mana kecuali di Sentul. Di Jakarta mau kemana kita macet. Makanya kalau ada temen gue bilang lu jangan jadi budak alat. Iya. Harus ada manfaatnya tuh. Iya. Kalau di luar negeri negara-negara maju pakai sepeda kemana-mana. Ya kalau di luar negeri kalau pakai Ferrari atau Lamborghini emang interstate di sana memang memungkinkan. Lah di sini kalau dalam kota macet gitu. Makanya. Jadi ini kita nggak mau berpanjang-panjang. Udah malam, udah banyak yang nyolek-nyolek. Bang Rafa juga jamaahnya udah nunggu. Aja. Nunggu tausiah. Iya, tausiah. Tahu gejrot. Tahu. Jadi Bang Rafael ini juga punya jamaah al kulineria. Jadi ini perut udah mulai kerojong-kerojongan. Iya, karena tadi udah diisi tadi sama roket Belanda tadi. Dari mana tadi? Rias Kitchen. Nanti ada di deskripsi Instagramnya. Nah, nanti kita pulang dapet tuh. Itu box. Endorse gitu. Alah gaya-gayaan begini aja endorse. Tapi kan punya mimpi nggak apa-apa, Nggak apa-apa, ya. Jadi kan cuma lo pengen jadi sultan juga kayaknya lo. Ya pengen Sultan Lenteng. Lo sultan kebun kacang ya gitu. Kalau kebun kacang tuh ini Jawara. Jadi nggak pakai kata sultan. Gitu. Kalau di Lenteng biar gua jadi sultannya. Iya. Jadi lo kalau lo pakai sarung aja, nggak usah bergaya-gaya aneh-aneh. Gitu. Nggak usah ikut sultan reguler. Iya, gitu lo sarung nongkrong di depan. Gitu kan, baca koran, ya kan, baca buku biar kelihatan pinter gitu. Jadi gimana, Bro? Pokoknya gini, kesimpulannya pemanfaatan media sosial di kita tuh seringkali menurut gue tidak edukatif, tidak memperhatikan aspek sosiologis kemasyarakatan gitu ya, aspek budaya masyarakat, dan seringkali miss ya. Jadi di tengah situasi begini tuh harusnya konten-konten yang menguatkan spirit orang untuk berjuang, bekerja, gotong royong kita itu tagline kita. Makanya gue percaya Pancasila ini sebenarnya lagi diuji oleh perilaku orang-orang ini. Jadi nanti di next berikutnya kita harus ngomong Pancasila lagi nih. Gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Emang kalau begitu beradab kelihatannya? Sangat enggak dangkal kan, maksud gue beradabannya mana gitu. Adab tuh apa sih? Kemanusiaan apa sih gitu kan? Bangsa kita dikenal sangat mempunyai empati yang tinggi terhadap sesama. Sekarang hilang main kayak banyak kayak gimmick-gimmick gitu loh. Cuma benar. Cuma sekedar gimmick aja. Iya, buat nyari follower, buat nyari viewer, buat nyari mereka nggak terkoneksi sama sekali dengan apa itu yang disebut dengan Pancasila. Iya. Dengan masyarakat di bawah. Udah jangan panjang-panjang nih, udah malam. Oh, udah malam ya. Udah malam tuh. Kameramen juga udah ngantuk, ditungguin bebeknya. Lu ngantur ngomongnya gitu, kalau pakai Pancasila lu. Ya gitu. Ya, jadi gitu aja lah kawan-kawan. Sahabat om dong. Salah, nanti kita channel sebelah itu, Bang. Ya, jadi konklusinya begitulah. Dalam situasi, apa konklusinya? Lupa. Pokoknya dalam situasi seperti saat ini harusnya kita punya empati. Konklusi tadi udah sampai konklusi. Konklusi ya? Iya, konklusi. Oh, iya. Konklusinya apa? Ya, pokoknya begitu dah. Jangan begitu udah. Pokoknya dari saya begini, dalam situasi
seperti saat ini, di mana kita semua memang berada dalam titik gimana ya? Titik nadir. Titik nadir, kesusahan, kejenuhan. Ada yang udah lama, bro sendiri udah lama kan bekerja dari rumah itu kan, itu menunjukkan kejenuhan juga. Walaupun salah satu bentuk menghilangkan kejenuhan nonton para sultan-sultan itu yang enggak juga gitu kan. Gue sih cuma nonton sekilas. Oh, sekilas ya. Gue nggak mau dalamnya. Ya, cuma masalahnya Kalau yang tahu juga gini. sama aja. Enggak, Cuma dalam situasi seperti ini, marilah kita saling menguatkan dengan cara memberikan konten yang baik, menguatkan juga, penuh nilai edukasi. Walaupun Ya. kita gimana ya. Jadi nilai empati itu harus kita naikkan lah levelnya. Ya, sekarang, jadi gitu. Pancasilanya hidup, nggak sekedar disebutkan, nggak sekedar jadi apa ya, semboyan, Gimik-gimik sehari itu enggak. Ya konklusinya gitu. Iya. Maksudnya lebih berempati aja lah dalam situasi. Iya. Jadi salah satu ya gitu. Subscribe channel dua mudah. Sharing jangan lupa. Ente udah konklusi belum? Udah tadi ya? Kan udah lu, Oh, iya. udah diwakilin. Nah, Jadi iya. jangan lupa share, Subscribe, like, and subscribe channel. Matanya udah ngantuk. Biar kita sama-sama bisa saling belajar dari sini. Iya. Kasih komen yang banyak nggak apa-apa. Iya, kritik. Jadi apa tadi? Lupa udah ngantuk, lupa. Pokoknya jangan lupa Share, like, and subscribe channel kita supaya kita makin semangat, bikin konten-kontennya, makin bergairah untuk memberikan hal-hal yang positif. dan kita makin menggairahkan Republik ini. Siap. Itu memang tugas kita semua. Ini jadi gitu aja dari dua maut. Ah, Jadi ini malam yang cukup melelahkan. ya, habis latihan tadi Ya, sore. oke. Duh, salam dulu, salam, ntar kepanjangan. Dua maut. Dua maut.